qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tukhus ya Allah ij'alna mungkin dadosaken panjenengan lahum maring walidina. Dadosaken ing kita, dadosaken panjenengan ing kita lahum kaduwe walidina qurrata ayunin ing bungai ati. Utawa ing pengarem-areme ati yauma yakumul asyhadu ing dalem dina sumenenge pira-pira makhluk kang nekseni. Yauma yakumul asyhadu, yauma yakumu ing dalem dina jumeneng apa al-hasyadu pira-pira makhluk kang nekseni. Wa asmi hum lan mugi midhangetaken panjenengan ing walidina mina saking kita atyaban nidai ing luweh bagus-baguse pendangu atau pengundang yaumat tanadi ing dalem dinane pengundang. Wa ja'alhum lan mugi dadosaken panjenengan ing walidina bina kelawan kita min batil abai saking luweh manfaatakene pira-pira bapak bil auladi kelawan pira-pira anak. Ij'alna lahum qurrata ayun. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan bahwa ahya fit dunya am fil akhirah. Sempat pernah ditanya seperti itu dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alnal muttaqina imama. Ahya fit dunya am fil akhirah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab wallah fit dunya. Jadi qurrata ayun ini nampaknya itu di dunia. Bagaimana yang dimaksud qurrata ayun? Yaitu anak-anak yang taatan lillah wa rasulihi, ya. Anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, terus wali walidai dan kedua orang tuanya. Jadi anak-anak yang menjaga ibadahnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga kepada kedua orang tuanya, itu yang namanya qurrata ayun yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Nah, Imam Hasan Al-Basri termasuk salah satu murid dari sahabat, ya, itu satu zaman sama Imam Abu Sufyan As-Sauri, atau pada masa gubernur Irak yang sadis, yang banyak membantai para sahabat waktu itu, termasuk banyak membunuh pasukannya itu dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu pada masa itu. Nah, di sini dimaksud Allahumma ja'alna lahum qurrata ayunin yauma yakumul asyhadu ini, doa ini nanti di yaumul qiyamah. Jadikanlah kami ini untuk mereka, orang tua kami ini sebagai qurrata ayun yauma yakumul asyhadu, di mana di bangkitnya hari kiamat, ataupun manusia-manusia itu makhluk-makhluk bersaksi. Wa asmihum minna atyaban nida yauma tanad, dan jadikanlah dari kami ini sebagai pemanggil yang baik bagi orang tua kami. Waj'alhum bina min ahbatil abai wal bil aulad, dan jadikanlah dengan adanya kami untuk mereka itu, untuk beliau-beliau itu yang memberikan manfaat kepada orang tua, nisbatnya anak ke orang tua. Jangan sampai menjadikan fitnah di yaumul akhirah. Hatta tajma'na, sehingga ngumpulaken
sehingga ngumpulaken panjenengan ing kita wa iyahum lan iya walidina wal muslimin lan sakabehane wong Islam jami'an halis kabehane fitari karomatika ing dalem patisan kamulyan panjenengan. Dikumpulkan kami ini ya Allah, sampai dikumpulkan kami ini di suatu tempat yang mulia, di suatu tempat yang menjadi kemuliaan-Mu. Wa mustaqorri rahmatika lan gon tetepe kawelasan panjenengan. Wa mahalli auliyaika lan panggonan pira-pira kekasih panjenengan oleh den kumpulaken ma'al ladzina sartane wong akeh an amta kang sampun paring nikmat panjenengan alaihi matasi alladzina bayane alladzina minan nabiyyin saking para nabi wasiddiqin lan para siddiqin wasyuhada ilan para syuhada wassolihin lan wong-wong kang padha saleh. Wa hasunalan bagus apa ulaika mengkono-mengkono an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin rafiqon apane kancanane, rafiqon apa kancanane. Dzalika utawi dzalikal fadlu ta mengkono-mengkono kanugrahan iku minallah saking Gusti Allah wa kafalan cukup apa billahi Allah apane aliman dat kang maha ngudaneni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika maha suci panjenengan, maha suci pangeran maha suci pangeran panjenengan rabbil izzati nyatane pangeran kang duweni mulya amma saking perkara yasifuna kang padha nyifati sapa kufar ikmah amma sak adoh saka perkara yasifuna kang padha nyifati sapa kufar ikmah. Wassalamun utawi rahmat kawilujengan iku alal mursalina muga tetep ing atase para utusan kabeh. Alhamdulillah sakabehane puji kang watang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang pangerani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang pangerani wong alam kabeh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wassalam lan muga nambahi rahmat takdim sapa Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi an-nabi kang dadi nabi al-ummi. Al-ummi pas itu jane maknanya itu al-ummi itu orang yang luar biasa ataupun orang yang cerdas. Bukan al-ummi itu ora iso nulis, ora iso maca. Ada satu peristiwa perdebatan waktu itu di zaman Romawi, kerajaan Romawi di satu wilayah yang menjadi otoritas Romawi di daerah Palestina. Di situ ada raja kecil di bawah kerajaan Romawi. Jadi Palestina itu memang sejak zaman dulu itu ada Yahudi dan Nasrani. Bahkan yang namanya sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari itu beliau putra seorang tokoh Nasrani di daerah Palestina. Terus suatu saat beliau itu tafakur, beliau termenung. Agama Yahudi pun juga didalami, Nasrani memang dari leluhurnya seperti itu, sahabat Tamim Ad-Dari. Nah, termasuk mempelajari agama Islam. Kemudian suatu saat itu beliau penasaran, kepingin mengetahui sosok baginda Rasul Muhammad SAW. Ya. Sebelum cerita itu ada satu perdebatan, kalau istilah sekarang itu viral lah. Baginda Rasul saat itu viral. Waktu itu masih belum menjadi nabi, masih belum menjadi nabi. Menjadi perdebatan karena saat itu yang namanya Abu Sufyan ini sempat berkunjung kan saudagar lah, sempat berkunjung di daerah Palestina. Terus ditanya sama salah satu pembesar kerajaan di Palestina itu, apakah kalian tahu yang namanya Muhammad? Ya,
Muhammad itu dari kabilah kami sendiri. Karena beritanya ini, yang namanya Muhammad itu tidak pernah belajar, tetapi dia mengetahui segala hal. Dan konon ceritanya mainnya Rasulullah itu di tetangganya tukang las besi. Nah, tukang las besi itu bukan orang Arab dan tidak pernah komunikasi pakai bahasa Arab. Nah, Rasulullah itu sering main ke situ. Mosok iya yang namanya Muhammad mainnya ke tempat tukang las besi kok bisa ngerteni opo-opo ya lah. Gitu loh. Bahkan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi tahu. Ini kalau bukan faktor ketuhanan tidak mungkin. Nah, pembesar kerajaan Romawi yang ada di Palestina itu sempat seperti itu. Gak mungkin seorang Muhammad yang mainnya cuma di tukang las tapi mengetahui apa-apa. Gitu loh. Ya logikanya begini, logikanya ada orang yang tidak belajar tapi dia tahu apa-apa. Ini kan luar biasa. Tidak melalui akademisi tapi dia mempunyai titel yang top lah. Apa-apa tahu. Nah, Al-Umi itu gelar yang sangat istimewa. Justru bukan Al-Umi itu bukan gelar yang merendahkan Rasulullah SAW, bukan. Al-Umi buat nek diarani ora iso maca ora nulis, hakikatnya tidak begitu Rasulullah. Tidak seperti itu, tapi hakikatnya Rasulullah itu lebih dari itu. Jadi Al-Umi ini memang gelar yang sangat luar biasa yang sempat menjadi perdebatan di kalangan penggede-penggede kerajaan Romawi waktu itu. Nah, salah satu sahabat yang lahir di Palestina di keluarga yang mentok atau full Nasraninya itu adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari ini suatu saat ketemu sama salah satu sahabat dari golongan Ansor. Kemudian beliau sempat diskusi panjang dengan salah seorang sahabat ini. Kepingin dia tertarik untuk ketemu kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan ciri-ciri Nabi akhir yang sudah dia pelajari dari agama Yahudi, Nasrani, Islam. Akhirnya ketemu sama Rasulullah SAW, menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah, syahadat dibaiat oleh Rasulullah SAW, menjadi seorang yang tekun beribadah. Beliau satu angkatan dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk 4 sahabat yang diberikan rekomendasi untuk mengajarkan Quran kepada para sahabat yang lain. Sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat senior Rasulullah. Beliau meninggal pada masa, ada yang mengatakan ahli sejarah, zaman sahabat Umar, tahun 21 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 29 zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, beliau dijuluki oleh para sahabat yang lain, bahkan Rasulullah sendiri menjulukinya adalah Sayyidul Qura. Jadi pimpinan ahli qiraah Quran. Semua ahli Quran, perawi hadis yang ada asroh, ya, tidak cuma 7 tapi asroh, salah satunya itu pun juga mengarah sanad mutawatirnya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Itu. Terus sahabat Tamim Ad-Dari ini suatu ketika Ramadan itu diperintahkan oleh sahabat Umar untuk memimpin sepeninggal Rasulullah zaman Khalifah Umar bin Khattab, diperintahkan untuk memimpin taraweh. Jadi kalau taraweh Rasulullah SAW itu hanya beberapa saat di luar ataupun di umum, tapi terus ada khawatiran kalau nanti diwajibkan taraweh Rasulullah di rumah. Nah, saat itu para sahabat melakukan taraweh itu macam-macam, ya, ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36, semacam-macam. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai saat ini yang kita ikuti,
adalah 20 rakaat atau 23 plus witir. Nah, waktu itu diperintahkan untuk gantian memimpin sholat tarawih. Kalau para ulama zaman dulu, para sahabat biasanya ada yang tarawihnya itu sekali melakukan tarawih itu bisa 3 kali hatam Quran. Ada yang bisa 7 kali hatam Quran itu dalam satu malam. Ada yang satu malam. Nah, ulama-ulama dalam zaman dahulu ya seperti itu. Nek awake dhewe nek ra ngebut ra marem. Itu nah, sahabat Tamim Ad-Dari itu ya diakui lah kepiawaian Qur'annya sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, ahlul Quran. Terus kalau sahabat Ubay bin Ka'ab dari golongan Ansor di Madinah. Tapi kalau sahabat Tamim Ad-Dari ini dari Palestina, dari keluarga Nasrani. Nah, suatu saat dalam satu kisah, sahabat Tamim Ad-Dari ini mengadakan ekspedisi ke beberapa tempat. Tapi mau pakai perjalanannya pakai kapal. Begitu kena ombak, kapal ini terdampar di sebuah pulau. Terdampar di sebuah pulau, terus minggir ke daratan sama beberapa sahabat itu. Nah, pas lagi duduk wis dengan kondisi menggeh-menggeh lah, capek. Nah, itu ada semacam kayak batang pohon. Itu ujungnya di mana tidak diketahui. Dan itu kayak batang pohon itu tertutup kayak bulu lebat. Ternyata itu makhluk itu bisa mengucapkan salam kepada sahabat Tamim Ad-Dari. Assalamualaikum. Terus dijawab waalaikumsalam. Kok kaget? Ternyata yang dikatakan tadi batang itu ternyata itu jasus. Jasus itu ular besar di sebuah pulau itu. Tidak kelihatan kepalanya, kelihatan tapi ekornya tidak kelihatan saking besarnya. Kemudian atas izin Allah jasus ini ngomong kepada sahabat Tamim Ad-Dari, wahai manusia, kalian saat ini ditunggu seseorang yang ada di sebuah kuil masuk ke pulau itu. Ada yang menunggu di sana. Nah, sahabat Tamim Ad-Dari ini masuk beserta sahabat yang lain. Begitu masuk ada sebuah bangunan kayak kuil tua itu. Tapi sebenarnya itu sebuah gua terus dibentuk kayak kuil itu. Masuk. Begitu masuk itu ternyata di dalamnya itu ada manusia besar lah. Manusia raksasa. Itu tangannya dibondo, dirantai. Tangan kakinya semua dirantai. Kemudian manusia ini, sahabat Tamim Ad-Dari itu terpana ketika melihat wajah si manusia ini, manusia raksasa. Yang mana di dalam jidatnya itu ada tulisan terputus huruf kaf, fa, terus ro. Terus mata yang kirinya buta, cuman satu matanya. Nah, dalam dirinya batin apa yang pernah didengar dari Rasulullah SAW, seorang makhluk yang namanya Dajjal. Terus kemudian raksasa ini tanya kepada sahabat Tamim Ad-Dari, wahai manusia, bagaimana kabarnya Mekah? Ya, kabarnya bagus ini. Bagaimana kabarnya Muhammad? Tanyakan. Terus bagaimana kabarnya pohon kurma yang ada di daerah Baisan? Apakah masih berbuah? Itu loh, dijawab sama sahabat Tamim Ad-Dari, masih berbuah. Suatu saat daerah Baisan sudah tidak ada yang berbuah kurma itu, maka itu tanda-tanda kiamat. Kemudian termasuk yang ditanyakan itu adalah danau Efrat, sungai Efrat. Terus danau Tiberias yang ada di Israel ditanyakan, apakah masih ada airnya? Masih ada airnya. Gitu loh. Nah, kalau itu sampai asad ya, kering, ya enggak lama lagi terjadi kiamat. Jadi beberapa hal yang ditanyakan oleh si Dajjal manusia raksasa ini kepada sahabat Tamim Ad-Dari itu. Apa yang disampaikan ini mencari informasi. Ya, secara tidak langsung menanyakan bahwa saya dibelenggu akan segera lepas gitu loh.
Dengan tanda-tanda seperti itu berarti masih lama waktu itu. Nah, terus sampaikan ceritakan saya kepada Muhammad. Setelah engkau ketemu sama saya, ceritakanlah saya ini kepada Muhammad. Betul, begitu beliau naik kapal lagi pulang, ceritalah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kami ini mengadakan ekspedisi di sebuah pulau, terdampar di sebuah pulau, terus ketemu yang namanya ular besar namanya jasus. Jasus itu para mata-mata ya, spionase, sing ngawasi dajjal. Tugasnya itu jasus itu. Terus kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menanggapi bahwa Allah membuka ya hanya saat itu. Setelah itu digaibkan oleh Allah lagi. Tidak akan ada yang bisa melihat. Berarti sudah Rasulullah SAW sudah dapat bocoran dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itulah sepenggal kisah yang namanya sahabat Tamim Ad-Dari dari golongan orang Nasrani yang lahir di Palestina waktu itu, menjadi sahabat yang top dan menyaksikan cerita-cerita yang pernah disampaikan oleh Rasulullah perihal tentang masalah Dajjal. Beliau ketemu sendiri, sahabat Tamim Ad-Dari itu. Wa alihi lan muga tetep sholawat rahmat takdimi Allah yang atasi keluargane Kanjeng Nabi lan sahabat lan para sahabate, wa ali para keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi wa sallim wa sallama lan mugi nambahi rahmat kawilujengan sapa Allah tasliman kelawan kawilujengan temenan kasiron kang akeh. Intah wis entek apa doa ubiril walid, donga gawe becik marang wong tuwa loro. Apa doa birril walidaini, donga gawe becik wong tuwa loro. Nafa'a muga-muga paring manfaat sapa Allah Gusti Allah bi kelawan doa ubiril walidain wa bi mu'allifihi lan kelawan kang nyusun donga iki, nyusun doa birrul walidain. Amin, mugi nyembadani panjenengan ing penyuwunan kita. Walhamdu tawis kabehane puji kang pateng perkara ing kulillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin dat kang mangirani alam kabeh. Istijabu doa wallahu ta'ala shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Sumakola mongko nuli ngendika sapa Al-Fasi, Imam Al-Fasi. Imam Al-Fasi ini salah satu ulama yang ada dari Maroko. Kota sekarang terkenalnya namanya Fes. Ada salah satu universitas tertua di dunia, bahkan sebelum Al-Azhar itu sudah ada namanya Universitas Qurawiyin di Maroko sana. Sumakola mongkon ngendika sapa Al-Fasi, Imam Fasi fi kitab Ibni Farhun ing dalam kitabe kagungane Imam Ibnu Farhun Al-Qurtubi. Wa lam lan ngertiya sapa sira inna fi sholati, wa lam lan ngertiya sapa sira anna fi sholati sak temene iku tetep ing dalam sholawat ngalan nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW asyra karomatin 10 utawi 10 pira-pira keramat utawa apa asyru karomatin jadi isimnya inna 10 pira-pira kamulyan ihdahunna utawi salah senjene asyra karomat iku sholatul malikil jabbar, yaiku sholawate Gusti Allah kang al-maliki kang dadi ratu al-jabari kang mesisa. Wasani utai kaping pindune iku syafaatun nabi, yaiku pitulungane Gusti Kanjeng Nabi al-Mukhtari kang den pilih. Wasali utai kaping telu niku al-tidak manut bil malaikatil abrori kelawan para malaikat al-abrori kang api-api. Warabi utai kaping papat iku mukhalafatul munafiqina, nulayani ing pira-pira munafik wal kufari lan wong kufar. Wal khamisu utawi kaping 5 niku muhwul khotoya, busek pira-pira keluputan wal auzari lan pira-pira dosa. Wasadis utawi kaping 6 iku al aunu pitulungan ala qadail hawaji ing atase ketekane pira-pira hajat wal autori lan tegese hajat. Wasabi utawi kaping 7 iku tanwiru dhawahiri, yaiku madangaken pira-pira anggota dohir wal asrori lan
pira-pira ati atau anggota jero. Wasaminu kaping 8 iku najatu selamat atau wilujeng min daril bawari saking padisan kehancuran yaitu dari dunia. Watasi utai kaping 9 iku dukhulu daril qarari yaitu manjinge ing padisan keabadian atau padisan tetep. Wal asiru utawi kaping 10 iku salamur rahimi salam utawa kawilujengane zat sing maha welas asih al-ghafari kang akeh pangapurane. Ada 10 yaitu kemuliaan berselawat kepada baginda Rasul. Yang pertama adalah kita mendapatkan sholawat rahmat takzim dari Allah langsung. Kalau kita membaca sholawat 1 kali kata Rasulullah, maka Allah mengembalikan 10 kali, berselawat kepada kita 10 kali. Kalau Allah berselawat kepada kita, berselawat kepada Nabi itu 10 kali, Allah membalas 100 kali dan seterusnya. Dalam hadis disampaikan gitu. Kemudian yang nomor 2 adalah syafa'ah, syafa'atin Nabiul Muhtar. Syafaat Rasulullah SAW itu hatta alal kabair, sampai pelaku pendosa-pendosa besar itu pun bahkan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Imam Uwais Al-Qarni ini menangis. Imam Uwais Al-Qarni ini menangis sugenge Kanjeng Nabi, tetapi tidak pernah melihat sosok Rasulullah SAW. Beliau beriman. Nah, suatu ketika itu beliau lagi di pasar, di pinggir pasar itu lagi makan sisa-sisa makanan orang di pasar. Itu ada semangka, ada apa yang bekas-bekas itu dicuci terus dimakan sama beliau. Saking konaahnya beliau seperti itu. Nah, terus pas lagi makan itu ada seekor anjing di sampingnya. Ngomong mbak anjing itu, anjing, mendingan engkau, kalau saya ini tidak mungkin bisa lepas, harus melewati Shiratal Mustaqim. Siapa yang menjamin keselamatan saya? Gitu loh. Beruntunglah engkau menjadi seekor anjing yang tidak mungkin kau lewat Shiratal Mustaqim. Itu sambil meneteskan air mata Imam Uwais Al-Qarni itu. Gitu loh. Saking apa? Ya saking khaufnya, saking takutnya kepada Allah ketika kita tidak bisa membawa diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Imam Uwais Al-Qarni. Kemudian dalam cerita syafaat Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW itu nanti di yaumul akhirah itu berada di awal Shiratal Mustaqim, menunggu umat beliau di situ. Di situ sampai ada dawuh Rasulullah SAW, syafaatku itu sampai kepada pendosa-pendosa besar, sampai seperti itu. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa jaminan Rasulullah SAW di hadapan Allah ketika Isra Mi'raj. Terus jaminan Rasulullah, pernyataan Rasulullah SAW ya, Isra Mi'raj itu pas ada di at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul akhiriyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW langsung. Kemudian Rasulullah niku meminta, janganlah cuman aku sendiri ya Allah yang kau berikan keselamatan. Terus pernyataan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu pun sebagai jaminan, sebagai seorang pimpinan Rasulullah tidak ego, masih memikirkan umatnya ketika Isra Mi'raj. Peristiwa itu Isra Mi'raj. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu pernyataan dari Allah. Kemudian Rasulullah matur sama Allah, ya Allah jangan cuman saya engkau beri selamat, tapi umat-umatku tolong kau berikan selamat. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu wujud jaminan dari Allah kepada
Rasulullah untuk umatnya. Terus kemarin saya sampaikan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa to sing dadi lega atimu Muhammad tak turuti. Sampeyan iki njaluk apa? Sing sekirane perkara sing mbok jaluk kuwi kowe iki dadi lega atimu. Sampai didangu sama Allah 3 kali seperti Rasulullah baru matur, ya Allah, saya ini cuman kepingin jangan sampai ada satu umat saya yang masuk ke neraka Engkau. Itu wis tak turuti Muhammad. Ora ono satu orang pun dari umatmu yang akan saya masukkan ke neraka Engkau. Nah, itu juga bentuk jaminan yang dihadirkan oleh Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ketika kita mendapatkan jaminan seperti itu dari Rasulullah terus kita sembrono, kita sakarepe dhewe, ya resiko. Walaupun toh akhirnya nanti kita selamat, ning kan digendir sik ning nerakane Gusti Allah berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ribu tahun. Itu loh. Nah, itu itu syafaat Rasulullah SAW itu berlaku fit dunya juga di dalam akhirat nanti, gitu loh. Fitunya karena orang ini sering berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, mungkin itu menjadi satu wasilah lantaran pertolongan Allah kepada orang yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasul. Kemudian yang 3 adalah al-iqtida bil malaikah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi berarti orang yang berselawat mengikuti selawatnya para malaikat. Warabi'u mukhalifatul munafiqin wal kufar. Yang keempat, kemuliaan itu berbeda dengan orang-orang munafik dan kufar. Karena orang-orang munafik hanya lahiriah tok. Dia seolah-olah kayak menjadi orang yang beriman. Orang kafir anti Rasulullah SAW. Wal khamisu muhul khotayah. Kemudian yang nomor 5 adalah menghapus kesalahan-kesalahan, membusek kesalahan-kesalahan dan dosa. Yang keenam, al-aun ala qada'il hawaji wal autor, bisa menjadikan satu perantara terkabulnya hajat kita kepada Allah. Ketujuh, bisa memberikan cahaya dan baik anggota dohir ataupun batin kita. Karena apa? Karena di situ ada Nur Muhammad. Cahaya di atas cahaya yang diberi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nurun fauqa nur adalah Rasulullah SAW. Yang ke-8, an-najatu daril bawar. An-najatu ala daril bawar ini dunia maksudnya, selamat dari kehancuran dunia. Wa tasi'u dukhulul darul qarari, dan masuk kepada alam keabadian, yaitu alam akhirat. Yang ke-10 adalah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim dan Maha mengampuni. Cuma qala fi kitabi hadaikal anwar fi sholati wassalam wallahu ta'ala shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maula ya salli wa sallim